Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Provinsi DKI Jakarta dengan fasilitator Ibu Kurnia Astuti dan pengajar praktik Ibu Yosi Triani dan Pak Bambang Trimulyono. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Imam Wahyudin, mengajar di SMP Negeri 284 Jakarta, dan rekan Saya Marwiyah, mengajar di SD Cakung Barat 01, dan rekan saya Indah Oktavianur, mengajar di SMP Negeri 165 Jakarta. Izinkan kami untuk mempraktikkan proses coaching, di mana kami nanti akan secara bergantian menjadi coach, coachee, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mar dan Bu Endah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita melakukan observasi, saya akan melakukan pra-observasi dulu terhadap Bu Mar sebagai coach. Yang ingin saya tanyakan, Bu Mar, kompetensi apa yang nanti akan Bu Mar munculkan dalam proses observasi nanti? Saya akan memunculkan alur tirta ya Pak ya, yang diantaranya hadir penuh dan mendengarkan aktif, serta saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Nah, dari alur tirta yang tadi Ibu sebutkan, menurut Ibu apa yang akan ditonjolkan Ibu dari ketiga alur tirta tersebut, Bu? Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya agar dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, Pak. Menurut Ibu, indikator apa yang akan nanti dimunculkan dalam melakukan atau membuat pertanyaan yang berbobot nih, Bu? Saya akan mencatat kata kunci dari yang coach saya berikan, kemudian saya akan bertanya kembali dengan kata-kata kunci tersebut, Bapak. Oke, menurut saya sudah luar biasa Bu Mar terkait dengan pra-observasi ini. Maka dipersilakan untuk Bu Mar melanjutkan proses observasinya, coachingnya kepada Bu Endah sebagai coaching. Dipersilakan. Baik Pak Imam, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Endah? Alhamdulillah, Bu Marwiyah. Ada waktu Bu Marwiyah sehingga saya bisa bercerita atau kita bisa saling memberikan masukan. Baik, ada, insya Allah ada Bu Endah. Ada apa nih? Ada masalah apa yang perlu saya bantu Bu Endah? Iya, ada satu murid saya dengan belajar dengan saya, khususnya pelajaran matematika di kelas, mengalami kemunduran belajar. Jadi pada saat belajar dengan saya akhir-akhir ini kurang termotivasi. Jadi apa ya Bu yang bisa saya lakukan, atau mungkin ada masukan dari Ibu? Apa yang menurut Bu Endah anak tersebut kurang termotivasi dalam belajar? Iya, awalnya belajar dengan saya, awal tahun ajaran baru bertemu dengan saya, belajar dengan saya, itu semangatnya luar biasa, bagus. Tapi belakangan ini motivasinya itu jadi menurun Bu. Jadi apalagi nilai-nilainya jadi juga mengalami kemunduran. Selama ini Ibu, apa yang sudah Ibu kembangkan agar anak tersebut mau diajak bekerja sama untuk bisa termotivasi belajar? Ya, saya sudah melakukan atau sudah membuat kelompok-kelompok belajar dalam pembelajaran, sehingga anak tersebut ini diharapkan bisa aktif, tapi pada kenyataannya masih belum ada perkembangan. Jadi apa ya Bu yang akan saya perbuat untuk anak ini? Nah, menurut Ibu, dari rentang keberhasilan yang Ibu sudah lakukan itu, keberhasilannya itu bila kita nilai dari 1 sampai 10, itu berada di peringkat keberapa ya Bu ya? Kalau saya rentang
kan dari 1 sampai 10 baru 5 ya Bu. Jadi masih kurang sepertinya ya apa yang sudah saya lakukan dari pelaksanaan kelompok belajar ini. Apa Ibu punya solusi lain selain Ibu ini dari kegiatan yang Ibu telah lakukan, yang tadi Ibu lakukan adalah belajar kelompok, ada solusi lain Ibu? Iya. Yang pertama rencana saya Ibu, saya akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tahu nih anak tersebut cocoknya belajarnya dengan gaya apa, mungkin estetika, auditori, atau visual, atau mungkin multi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mencari nih latar belakang apa sih masalahnya sehingga anak tersebut mengalami kemunduran dalam motivasi belajar dengan pelajaran matematika tersebut. Jadi saya akan menghubungi wali kelasnya, terus saya juga mungkin akan konsultasi dengan guru BK-nya, karena kan ini masalah dalam pembelajaran. Mungkin guru BK-nya ini akan membantu masukan juga sehingga mencapai keberhasilan yang memang ingin saya tuju. Terus saya juga akan menghubungi orang tua. Jadi saya tahu nih latar belakangnya kenapa ini permasalahannya. Jadi Ibu merasa bahwa selama ini anak tersebut kurang termotivasi belajarnya, rentangnya tadi Ibu nilai berapa Bu? 5. Iya. Dan Ibu siapa yang mau akan diajak bekerja sama dalam hal ini Bu tadi? Iya. Wali kelas, guru BK, iya. Terus saya akan mengundang orang tua. Dengan wali kelas, guru BK, dan mengundang orang tua, dan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran yang dengan strategi diferensiasi ya Ibu ya. Nah, selain dengan diferensiasi itu ada lagi kah yang ingin Ibu, metode-metode lain yang Ibu ingin kembangkan agar anak tersebut bisa termotivasi dalam belajarnya Ibu? Iya. Pembelajaran matematika itu kan terkenalnya sulit ya Bu ya. Jadi pembelajaran di kelas saya akan menggunakan bermain games. Nah, dari bermain games ini diharapkan anak tersebut jadi aktif, jadi merangsang motivasi, karena secara tidak langsung anak ini ternyata sudah belajar dengan matematik, tapi dibalut dengan permainan games. Jadi anak tersebut diharapkan mencapai keberhasilannya yang memang ingin dituju. Berarti selain diferensiasi tadi yang Ibu bilang anak, Ibu memetakan anak ya menurut tingkat, menurut perkembangan belajarnya dia, Ibu juga ingin mengajak anak dalam hal ini bermain games matematika, yang mana anak tersebut nanti akan berminat untuk dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira itu Ibu memiliki rencana tersebut berapa waktu tuh Bu ya Ibu bisa melakukan kegiatan tersebut? Kalau saya dengan wali kelas, saya akan besok langsung menghubungi wali kelasnya. Dengan guru BK, setelah ada informasi dari wali kelas, saya akan lanjutkan ke guru BK. Nah, setelah saya dapat informasi dari wali kelas, guru BK, esokan harinya saya akan langsung menghubungi orang tuanya dengan menggunakan pembelajaran tingkat keberhasilannya. Saya rencananya ya 2 minggu ke depan saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya kan juga harus meminta data dari hasil diagnostik, tes diagnostik non diagnostiknya, di mana hasil tersebut ada gaya-gaya belajarnya, mana auditori, mana visual, mana kinestetik. Nah, setelah itu baru saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya saya juga akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan games di kelas. Ya.
lakukan ya saya mengharapnya anak tersebut dengan saya sudah mencari latar belakangnya dengan guru wali kelas, guru BK, orang tua, terus juga saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, juga menerapkan permainan games. Harapan saya anak tersebut ini ketercapaiannya mencapai dari rentang 1 sampai 9, saya harap 9. Begitu ya. Jadi Ibu tadi sudah mengatakan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran secara berdiferensiasi dan akan melakukan metode-metode dengan permainan-permainan atau game-games matematika yang mana anak tersebut akan tertarik minatnya dan termotivasi untuk belajarnya ya Bu. Dan Kak Ibu telah memberikan waktu itu selama 2 minggu ya Bu ya. Nah itu bagaimana Bu caranya kegiatan tersebut bisa berjalan selama 2 minggu? Saya nanti akan mencatat keberhasilan anak tersebut. Kita lihat nanti kan penilaian teman sebaya dalam kelompok tersebut ada, nanti kita catat apakah anak tersebut ini ada peningkatan dari sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya melakukan pembelajaran di kelas diferensiasi atau games, nanti saya akan melakukan penilaian. Nah, di situ nanti saya akan melihat keberhasilan dari ketercapaian dan keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Jadi mudah-mudahan saya harapkan nilai-nilainya juga akan meningkat. Begitu. Tadi kira-kira rentang nilainya dari 1 sampai 10 itu berapa yang Ibu harapkan dari anak tersebut? 9. Walaupun saya berharap 100 ya, karena sebelumnya itu luar biasa semangatnya. Tapi 9 itu udah luar biasa. Iya, dalam rentang waktu 2 minggu. Baik Ibu, semoga Ibu dalam rentang waktu 2 minggu itu akan bisa merubah anak tersebut belajarnya termotivasi belajarnya ya Bu ya. Dari tadi yang kita bicarakan bahwa Ibu sudah melakukan kegiatan di kelas dengan belajar kelompok, ternyata itu belum maksimal dan Ibu memiliki keinginan agar merubah dan menambah metode lagi dengan memetakan anak-anak menurut gaya belajarnya ya Bu ya, baik visual, auditori atau kinestetiknya dengan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu ya. Lalu Ibu juga akan melakukan permainan-permainan games yang menarik minat anak agar anak tersebut bisa dapat mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik dan maksimal. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua serta dengan wali kelas dan guru BK, betul Bu? Orang tua juga Bu? Iya, dan orang tua serta lingkungan sekitar dia mungkin dalam belajar ya Bu ya. Nah terus setelah Ibu setelah Ibu lakukan itu, Ibu berharap agar ada peningkatan dalam pembelajaran si anak tersebut. Semoga apa yang Ibu harapkan dan Ibu cita-citakan dan Ibu rencanakan itu berhasil dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Bu. Dan saya ingin melihat perkembangannya itu selama 2 minggu itu nanti bagaimana nih Bu? Agar saya bisa tahu nih Bu ada perubahan pada anak tersebut. Nanti saya akan laporkan lagi kembali kepada Ibu. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu juga dapat meluangkan waktu sehingga saya bisa memberikan laporannya kita terhadap anak tersebut. Baik Ibu. Jadi kegiatan hari ini semoga coaching yang saya berikan kepada Ibu bermanfaat ya Bu ya. Dan dapat dilakukan secara maksimal dan anak tersebut mengalami perubahan dalam pembelajarannya. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali kepada Bu Maruya dan Bu Enda yang sudah mempraktikkan coachingnya dengan sangat baik. Nah, ke Bu Mar nih, kita akan beralih ke pasca percakapan observasi.
yang telah dilakukan tadi antara Bu Mar dengan Bu Endah. Dan tadi juga saya sudah melakukan pengamatan. Saya punya pertanyaan untuk Bu Marwia dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan. Yang ingin saya tanyakan, apa saja sih yang tadi udah Ibu lakukan ketika proses coaching kepada Bu Endah? Ya. Tadi coach saya sudah menceritakan tentang masalahnya ya Pak ya. Masalahnya tentang motivasi belajar siswanya di kelas. Jadi saya tadi sudah berusaha melakukan kompetensi coaching diantaranya dengan kemitraan, kreatif, dan kemudian saya memaksimalkan potensi coach saya. Itu Bapak. Lalu yang berikutnya apa saja nih indikator ketercapaian yang tadi sudah Ibu sampaikan dalam alur kitanya, apakah sudah tercapai itu Bu? Ya, saya merasa sudah tercapai ya Pak ya, karena saya sudah melakukan observasinya sesuai dengan alur ceritanya seperti hadir penuh ya Pak ya. Terus saya mendengarkan aktif saat si coach saya menceritakan permasalahannya. Saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Baik, apa yang tadi Bu Marwia sampaikan sejalan dengan apa yang sudah saya catat nih Bu dalam pengamatan saya. Maka izinkan saya untuk membacakan nih bahwa Bu Marwia sebagai coach sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Baik, yang pertama tadi sudah jelas Ibu menyampaikan pertama dan bertanya apa tujuan dari Bu Endah bicara, kemudian melakukan identifikasi masalah dari yang Bu Endah sampaikan, lalu juga menanyakan rencana aksinya yang akan dilakukan, juga menanyakan komitmen tadi di akhir ya. Itu yang pertama yang saya catat tadi. Yang berikutnya, Ibu Marwia juga sudah melakukan coaching dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach, sehingga Bu Endah sebagai coach sudah dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan yang ketiga, Bu Marwia sebagai coach sudah menerapkan 3 kompetensi yang tadi saya dengar, sudah hadir penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu Mar juga sudah bertanya dengan momen yang tepat tadi ketika Bu Endah menyampaikan masalahnya, sehingga Bu Mar tadi sudah membantu coachnya menemukan solusinya. Jadi dari hasil pengamatan saya sudah luar biasa apa yang Bu Mar lakukan dalam proses coaching hari ini. Mungkin tinggal kita aplikasikan kembali apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian juga Bu Endah sebagai coach sudah menemukan solusinya, tinggal kemudian diterapkan dan komitmen atas apa yang disampaikan tadi. Baik, mungkin itu yang saya ingin sampaikan di pasca observasi ini. Demikian ya proses coaching dengan kasus pertama ini. Saya sebagai pengamat, Bu Marwia sebagai coach, dan Bu Endah sebagai coach. Billahi taufiq wal hidayah. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek dulu Pak. Kalau saya mah nggak apa-apa, yang penting Bapak benar. Iya. Saya makan coach.